Oke teman-teman, saya Dandi Priyamanata. Sekarang kita mau membahas tentang rekayasa genetika pembuatan produk mutan E. coli yang tidak memiliki kode gen penyandi protease. Jadi E. coli ini punya gen protease banyak di tubuhnya, dan gen tersebut akan kita hilangkan untuk membentuk mutan E. coli tanpa protease. Bagaimana caranya? Untuk apa? Ayo kita simak yuk bareng-bareng. Semua ini berawal dari kebutuhan ternak dan manusia untuk memproduksi protein rekombinan. Protein rekombinan itu seperti hormon, seperti obat-obatan, seperti antibodi dan vaksin. Nah, itu semua protein rekombinan dan lain-lain ya. Contohnya, untuk hormon itu contohnya insulin. Untuk obat-obatan banyak yang membentuk protein sebagai senyawa aktif dalam obat-obatan. Kemudian protein dalam bentuk vaksin. Kita sangat membutuhkan itu untuk manusia maupun ternak. Dan ini adalah problem utamanya. Sekarang bagaimana kita mendapatkan protein rekombinan tersebut? Jadi sebelum lebih lanjut, kita mau tahu dulu nih, kenapa sampai dibuat protein rekombinan. Jadi pada mulanya protein rekombinan ini digunakan sebagai terapi atau obat untuk penyakit cacar. Pada pertama kali penggunaan adalah menggunakan vaksin cacar sapi atau cowpox kepada penyakit cacar di manusia. Percobaan pertama ini dilakukan oleh Edward Jenner yang pada saat itu menggunakan vaksin cacar dari virus cacar sapi atau cowpox yang dilemahkan atau dimatikan dan disuntikan ke dalam tubuh supaya antibodi tubuh dapat menanggulangi penyakit yang sama dengan membentuk protein serupa, protein yang bisa mengenal virus cowpox ini, sehingga pada saat infeksi selanjutnya mereka akan kebal dari penyakit cacar itu. Kemudian hasil penelitian dari penggunaan vaksin yang berasal dari bacillus yang dimatikan ini efektif untuk membuat ternak menjadi tahan dari penyakit antraks. Jadi itu awal mulanya kenapa kita menggunakan rekombinan. Dan sekarang bagaimana rekombinan itu berkembang saat ini. Sebelumnya saat ini teknik untuk membentuk protein rekombinan dilakukan pada tumbuhan. Jadi gen yang memiliki kode penyandi protein yang kita butuhkan itu dimasukkan ke dalam gen tumbuhan, sehingga tumbuhan tersebut bertumbuh, dan hasil tumbuhannya itu adalah menciptakan metabolit sekunder berupa protein rekombinan yang kita inginkan tersebut. Tetapi masalah mengenai kecepatan karena pertumbuhan tumbuhan yang cukup lama dan juga elemen tumbuh yang berbeda-beda mungkin akan menghasilkan protein dengan kualitas yang berbeda-beda pula. Walaupun penggunaan tanaman sebagai inang protein rekombinan terbilang murah dan mudah gitu. Cuman karena pertumbuhan yang lama mungkin kita suatu saat akan tidak dapat mencukupkan pembuatan protein rekombinan tersebut. Jadi kita harus memiliki satu solusi untuk menciptakan protein rekombinan yang cepat. Dari banyak hasil penelitian yang terdokumentasi, penggunaan Escherichia coli sebagai inang pembuatan protein rekombinan adalah yang terbaik karena mudah, cepat, murah, dan juga pengetahuan teknologinya yang sudah matang, yang sudah dewasa. Karena penggunaan E. coli ini juga sudah sering banyak dilakukan ke protein rekombinan yang lainnya, dan hasilnya cukup memuaskan, yaitu hasilnya yang cukup banyak ketika E. coli ini adalah sebagai inang untuk pembuatan protein rekombinan tersebut. Jadi setelah para ilmuwan mencoba dari tanaman dan kemudian menggunakan E. coli sebagai inang pembuatan protein rekombinan, mereka mendapatkan satu masalah lagi. Walaupun tadi hasilnya cukup banyak metabolit sekunder dari E. coli yang dijadikan inang, tetapi E. coli memiliki gen penyandi protease yang cukup efektif dalam penanggulangan protein di dalam tubuhnya. Protein-protein yang dikode itu seperti protein LON, CLPP, DECP, dan OMPT berpartisipasi dalam pendegradasian cepat protein secara in vivo di tubuh Escherichia coli. Jadi, jika menggunakan E. coli sebagai inang untuk membentuk protein rekombinan, maka ada kemungkinan 90% proteinnya terdegradasi di dalam tubuh sebelum akhirnya kita ekstraksi keluar. Menanggapi masalah tersebut, ilmuwan sudah menemukan cara yang paling efektif untuk menanggulangi masalah itu. Di sini tertulis, Ignatova et al. Tahun 2003 melaporkan bahwa produksi penisilin aktif dewasa di tengah-tengahnya meningkat hingga 10 kali lipat ketika strain kekurangan protease atau E. coli yang memiliki strain BL21 yang kekurangan protease itu. Tidak ada
gen penyandi protease, sehingga meminimalisir adanya proteolisis di dalam tubuh E. coli, sehingga protein rekombinan yang dibentuk akan lebih banyak hasilnya. Cara ini dilakukan dengan menggunakan manipulasi gen atau rekayasa genetika, yang mana merupakan cara yang paling sukses untuk membentuk protein rekombinan yang banyak dengan E. coli. Jadi hasilnya adalah cepat, mudah, murah, dan banyak. Rekayasa genetika pada bakteri dapat dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa di antaranya tertulis di sini adalah error-prone PCR, DNA shuffling, saturation mutagenesis, dan family shuffling, disebutkan oleh Fuji et al. Tahun 2004. Namun pada penelitian dilakukan oleh Ali et al. Tahun 2010 ini, mereka menggunakan one-step chromosomal disruption method untuk pembuatan E. coli minim protease. Upaya lainnya dilaksanakan juga untuk membentuk E. coli dengan defisiensi protease 2 kali lipat gitu. Dibuat 2 kali lipat defisiensinya, sehingga akan lebih banyak protein yang terbentuk. Ini dilakukan dengan cara P1 fake transduction. Jadi kombinasi kedua cara ini dapat secara efektif merusak lebih dari satu gen penyandi protease pada bakteri. Sehingga penggunaan metode ini, kombinasi penggunaan metode ini dapat digunakan ke bakteri lain selain E. coli untuk menjadi inang untuk pembuatan protein rekombinan. Jadi bahan-bahan yang digunakan di penelitian ini adalah biakan-biakan Escherichia coli, plasmid, dan faknya. Kemudian ada media Luria bertani yang berisikan 1% tripton, ada juga 0,5% ekstrak khamir, ada juga 1% NaCl. Kemudian ada super optimal broth atau SOB. Ini adalah medium yang berisikan 2% tripton, 0,5% ekstrak khamir, 10 milimolar NaCl, dan 2,5% milimolar KCl. Lalu ada medium SOC yang berisikan SOB medium tadi, ditambah dengan 10 milimolar magnesium klorida, ada 10 milimolar magnesium sulfit, dan 20 milimolar glukosa. Kemudian ada media padat yang terdiri dari 1,5% agar. Kemudian apabila dibutuhkan, kedua media cair maupun padat ini ditambahkan antibiotik berupa kanamisin sebesar 50 mikrogram per mililiter, kloramfenikol 10 mikrogram per mililiter, dan ampicillin 50 mikrogram per mililiter. Metode kombinasi dari one-step chromosomal disruption dan P1 transduction yang dilakukan adalah seperti yang dijelaskan oleh Datsenko et al. Dan Miller. Kemudian produk PCR dibuat dari template plasmid, yaitu yang dipakai adalah PKD3, PKD4, dan PKD13 menggunakan primer dengan 60 NT extension. Lalu, campuran PCR itu terdiri dari extract buffer, kemudian ada DNTP, ada primernya, kemudian ada plasmid cetakan atau plasmid template. Ada juga ekstrak DNA polymerase. Kemudian pada tahap elektroporasi, hasil dari PCR tadi dicampurkan dengan sel-sel kompeten dari strain E. coli. Ini dicampurkan, kemudian dimasukkan ke dalam kuvet. Kemudian dengan kuvet tersebut di elektroporasi pada tegangan 20 kV dan hambatan sebesar 200 ohm. Setelah elektroporasi secara langsung diambil 1 ml media SOC untuk dimasukkan ke dalam kuvet. Kemudian sel-sel tersebut dipindahkan ke dalam tabung polipropilena sebanyak 15 ml dan dibiarkan untuk pulih selama 1 jam pada suhu 30 derajat Celcius dengan kecepatan aduk sebesar 200 rpm. Setelah itu kemudian masuk ke tahap selanjutnya untuk menginokulasi sel bakteri ke dalam media selektif yang berisikan antibiotik. Setelah dari tahap elektroporasi, dilakukan verifikasi PCR. PCR verification ini dilakukan dengan phenotypic selection atau pemilihan fenotip yang dilakukan pada media selektif. Kemudian menggunakan analisis PCR untuk mengidentifikasi atau untuk menganalisis konstruksi strain yang terbentuk dalam sel tersebut. Dengan metode-metode tersebut, pada akhirnya penelitian dilakukan oleh Ali et al. Ini
dapat menghasilkan mutan E. coli yang defisien akan gen-gen penyandi protein untuk protease, enzim protease, sehingga hasilnya adalah mutan dengan defisiensi protease. Terima kasih, sampai di sini saja. Terima kasih telah menonton. Semoga menjadi info yang menarik bagi kita semua. Goodbye.